Di Indonesia bilang presiden beban bangsa bisa dipolisikan, tapi bikin APBD beban rakyat 9,7 miliar buat beli jengkol itu namanya kinerja. Tiga jaksa meras WNA Korea 941 juta, katanya penegak hukum. Ternyata kursus bahasa Koreanya buat nego, bukan buat sidang. Warga bakar rumah bandar narkoba karena polisi kelamaan. Pelaku pembakaran serahkan diri, bandarnya tenang, masih diselidiki secara bertahap. Hidup Jokowi! Selamat pagi, siang, malam, rakyat jelata Headline News kembali bersama saya Abun, satu-satunya pembaca berita yang lebih peduli pada penderitaan kalian daripada wakil rakyat kalian sendiri. Gimana hari ini? Udah nangis meratapi saldo ATM yang isinya cuma cukup buat beli cilok? Bagus, lanjutkan, karena kalau kalian tersenyum melihat kondisi negara hari ini, fix kalian butuh rujukan ke psikiater. Mari kita mulai sajian berita hari ini. Berita pertama tentang betapa tipisnya kuping para pelindung penguasa. Dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badru, resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Kasusnya berat, saudara-saudara. Beliau dituduh melakukan ujaran kebencian karena menyebut pemerintahan Prabowo Gibran sebagai beban bangsa dan cacat konstitusi. Laporan ini masuk dengan sangat cepat dan presisi oleh seorang warga berinisial LKS pada 13 April 2026. Plot twistnya, Pak dosen ini harusnya bersyukur. Coba lihat betapa responsifnya aparat kita. Hari ini lapor, hari ini juga diproses. Coba kalian, rakyat gembel yang lapor motor hilang, disuruh ikhlasin aja kan? Makanya buat kalian yang nonton, kalian mending diam aja. Kalian di rumah udah jadi beban keluarga. Gak usah sok-sokan ikut ngomong beban bangsa. Mari kita lihat bacotan netizen yang merasa paling tersakiti. Memang kejujuran di negara ini taruhannya nyawa, kata Ade. Buat Ade, lebay kamu. Taruhannya bukan nyawa kok, cuma taruhan kebebasan, masa depan, sama catatan SKCK aja. Jangan didramatisir lah. Komentarkan, kok dikit-dikit dilaporkan, dikit-dikit di penjara. Loh kan, ya wajar dikit-dikit di penjara, kan emang cuma itu fasilitas negara paling gampang dan gratis diakses sama rakyat kecil kayak kalian. Mau akses kesehatan, BPJS mau nunggak, ya udah nikmati aja fasilitas rutan. Kita beralih ke berita kedua. Dari Rokan Hilir, Riau. Aksi unjuk rasa ratusan warga menolak peredaran narkoba berujung anarkis. Masa membakar dan menghancurkan sebuah rumah milik pria bernama Ali yang diduga kuat sebagai bandar narkoba. Awalnya masa lapor ke polsek dengan tertib, lalu mendadak terprovokasi untuk main hakim sendiri. Polisi bilang situasinya sekarang sudah kondusif, tanpa korban luka. Plot twistnya, warga ini aneh. Harusnya kalian itu percaya sama aparat dong buat nangkep bandar. Oh tunggu, warganya kan udah demo ke polsek ya. Tapi benar kata polisi, situasinya kondusif. Iya kondusif, orang rumahnya aja udah rata sama tanah. Ya pasti adem. Kalian penonton jangan sok-sokan mau bakar rumah bandar. Beli bensin eceran aja kalian masih nawar pakai uang receh. Gaya-gayaan mau jadi vigilante. Kita baca komentar netizen yang sok tahu ini. Image polisi buruk bukan karena oknum, tapi karena kelakuan anggota sendiri yang dibungkus dengan kata oknum. Kata fan. Fan, kamu jaga mulutnya ya. Itu murni oknum. Kalau oknumnya ada satu batalion dan terjadi tiap hari, ya itu kebetulan aja oknumnya lagi pada ngumpul. Jangan suujon. Komentar Pad. Pak, bandarnya dulu dong yang ditangkap pak. Pad, nangkap bandar itu butuh proses, butuh ngopi bareng, butuh silaturahmi. Kamu kira nangkap ayam bisa langsung disergap? Gak sopan kamu ngajarin penegak hukum. Berita 3, APBD miliaran untuk jengkol dan kapas. Berita ketiga, ini berita favorit saya di tengah ancaman krisis ekonomi. Halaman sirup inaprok.id membongkar APBD 2026 senilai 9,7 miliar untuk belanja kebutuhan rumah tangga pejabat. Daftarnya sungguh mengharukan. Ada kapas wajah, hand body, pengharum ruangan, home theater, sampai jengkol. Iya, jengkol, makanan rakyat jelata yang tiba-tiba naik kasta jadi komoditas miliaran rupiah. Kalian rakyat jelata berani protes? Hei, pejabat itu mikirin nasib kalian tiap hari dari pagi sampai malam, sampai wajah mereka berminyak. Makanya mereka butuh kapas wajah miliaran untuk skincare rutin mereka. Dan soal jengkol, itu strategi jenius untuk melatih pertahanan hidung mereka menghadapi aroma kemiskinan kalian saat turun ke dapil. Kalian harusnya berterima kasih. Apa kata netizen miskin kita? Ani, ayo hamburkan uang rakyat, amanlah rakyat Indonesia sudah bahagia.
Ani, kok kamu bilang menghamburkan? Itu namanya investasi penampilan. Biar pas nanti mereka dipoto pakai rompi orange KPK, wajah mereka tetap glowing di depan kamera. Ini demi estetika bangsa. Rub, sebenarnya Indonesia itu kaya, cuma dimiskinkan sama pemerintahnya. Rub, Indonesia emang kaya raya, sayang banget kamunya aja yang nggak diajak menikmati kekayaan itu. Makanya kerja yang keras biar uang pajakmu makin besar untuk beliin mereka jengkol premium. Sebagai penutup yang manis dari Banten, ini mahakarya. 3 orang jaksa ditangkap KPK dalam OTT Rabu 17 Desember 2015. Mereka diduga memeras WNA asal Korea Selatan. Pelakunya HMK, Kasipidum, Kejagri 3 Raksa RP, Jaksa Penuntut Umum RJ, Kasubag di Kejati Banten dibantu 2 orang swasta pengacara DF dan penerjemah MS. Modusnya WNA Korea itu lagi kena UU ITE. Diancam bakal dituntut lebih tinggi, bakal ditahan lebih lama kalau tidak bayar. Uang yang disita KPK 941 juta tunai. Kejagung sudah memberhentikan sementara ketiganya. Kapus Penkum Anang Supriyatna bilang kita tidak akan melindungi oknum. Kita selama ini takut sama jaksa karena mereka penegak hukum. Ternyata mereka juga pembisnis. Spesialisasinya jasa negoponis, bisa bahasa Korea. Ini namanya diversifikasi ekonomi kreatif. Bayangin WNA Koreanya datang ke Indonesia mau cari keadilan, pulang-pulang hafal pasal pemerasan. Lumayan bisa buat konten YouTube di Korea. Pengalamanku ditilang hukum di Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, kita harusnya bangga. Biasanya kita yang dijajah asing, diatur-atur asing. Sekarang aparat kita yang gantian meras orang asing. Ini namanya bentuk nasionalisme radikal. Kalian penonton Headline News boro-boro meras orang Korea. Diajak ngomong bule di pinggir jalan aja mendadak sakit perut karena nggak bisa bahasa Inggris. Ini komentar netizen yang kurang rasa nasionalismenya. Komentar Hat, memalukan bangsa ini. Hat, yang malu itu kamu karena tanggal segini tapi saldo di M-Banking udah minta dirukiah. Jaksa-jaksa ini mah nggak malu, buktinya pas ditangkap mukanya santai aja. Cuan udah di tangan, bos. Look, itulah penguasa negeri Konoha. Yang penting cuan. Look, tolong dong jangan bawa-bawa Konoha. Hokage di sana masih punya harga diri buat mengorbankan nyawa demi desa. Lah, pejabat sini mengorbankan desa demi nyawa dan gaya hidup keluarga mereka. Jauh bedanya. Tolong jangan hina Konoha. Jadi rangkuman hari ini buat kalian para peratap nasib profesional, ngomong pejabat beban dilaporin. Bakar rumah bandar kamu yang disuruh nyerahin diri. Pejabat beli jengkol pakai APBD, kamu yang disuruh hemat. Jaksa meras, kamu yang malu. Baiklah, sekian rangkuman penderitaan kita hari ini di Headline News. Silahkan lanjutkan hidup kalian yang fana dan penuh cicilan itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian yang sama-sama miskin dan hopeless, biar mereka tahu bahwa hidup mereka emang gak ada harapan. Saya Abun pamit undur diri, tetaplah meratapi nasib dan sampai jumpa.